Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala babut tamyizi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, beliau memasuki pembahasan yang baru dari isim-isim yang mansub, yaitu bab mengenai tamyiz. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, wat tamyizu wa huwa ismun fadlatun nakiratun jamidun mufassirun liman bahama minadz-zawati. Yang dinamakan tamyiz adalah isim yang berupa fadlatun, ya, berupa tambahan, ya, artinya tidak termasuk rukun dalam isnad. Nakiratun, ya, dan tamyiz itu harus isim yang nakirah. Jamidun, dan tamyiz itu harus berupa isim yang jamid. Mufassirun liman bahama minadz-zawati, yang menafsirkan atau menjelaskan sesuatu yang belum jelas secara zatnya. Ya, jadi menjelaskan sesuatu yang belum jelas secara zatnya. Itu yang dinamakan dengan tamyiz. At-tamyizu min mansubatil asma'i fi ghalibi ahwalihi. Tamyiz itu termasuk isim-isim yang mansub, ya, dalam kebanyakan keadaannya. Ya, artinya nanti akan ada keadaan di mana tamyiz itu bukan berupa isim yang mansub. Namun kebanyakannya secara umum tamyiz itu adalah isim yang mansub. Wa qawluhu wat tamyizu birraf'i atfan ala ma taqaddama. Dan ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu wat tamyizu itu dibaca dengan rafa karena diatafkan kepada yang sebelumnya. Wa qad dzakara al-musannifu anna at-tamyiza majtama'a fihi khamsatu umurin. Dan musannif yaitu Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala itu menjelaskan bahwa yang dinamakan tamyiz itu adalah sesuatu yang di dalamnya terkumpul 5 perkara atau 5 syarat. Al-awwalu, yang pertama, an yakuna nasman. Ya, pertama, yang namanya tamyiz itu harus berupa isim. Ats-tsani an yakuna fadlatan. Kemudian syarat yang kedua atau perkara yang kedua, yang namanya tamyiz itu harus berupa fadlah, ya, tambahan. Wa huwa ma yumkinul istighna'u anhu. Ya, yang dimaksud dengan fadlah itu suatu kata yang jika suatu kalimat itu tidak memiliki kata tersebut, maka cukup. Ya, artinya suatu kalimat tidak membutuhkan kata tersebut, ya, secara asalnya, secara rukunnya. Ya, jadi itu yang dinamakan dengan fadlah. Ya, dia bukan termasuk rukun isnad. Jadi memungkinkan untuk dihilangkan dari suatu kalimat. Ats-tsalitsu, yang ketiga, an yakuna nakiratan. Yang ketiga, yang namanya tamyiz itu harus berupa nakirah, ya, isim yang nakirah. Kemudian ar-rabi'u an yakuna jamidan. Kemudian yang keempat, yang namanya tamyiz itu harus berupa isim yang jamid. Kita lihat catatan kaki. Alismul jamidu huwallazi lam yu'khadz min ghairihi. Yang dinamakan dengan isim jamid adalah isim yang tidak berasal atau tidak diambil dari yang selainnya. Artinya dia bukan merupakan turunan atau derivasi dari kata yang lain. Itu yang dinamakan dengan isim jamid. Wa innama wada'a ala suratihil haliyati. Ya.
Dan yang namanya isim jamid itu diletakkan atau digunakan dalam bentuknya tersebut saja. Ya, artinya tidak kemudian berubah-ubah. Falaisa lahu aslun yarji'u ilaihi. Ya, dan namanya isim jamid itu tidak memiliki suatu kata yang menjadi asal. Ya, di mana isim jamid itu akan kembali kepadanya. Ya, jadi intinya isim jamid itu adalah isim yang tidak diambil atau bukan merupakan turunan dari kata yang lain. Mithlu, ya contohnya babin, rajulin, husnin. Ya, babun, pintu, itu isim jamid. Ya, kemudian rajulun, ya, laki-laki itu juga isim jamid. Husnun, ya, cabang atau ranting, itu juga merupakan isim jamid. Wa huwa immasmu dzatin kahadhil amthilati. Dan yang namanya isim jamid itu dapat berupa isim zat. Ya, artinya isim yang menjelaskan mengenai suatu zat. Sebagaimana contoh yang telah disebutkan tadi, yaitu babun, rajulun, dan husnun. Awismu ma'nan, atau isim makna, artinya isim yang menjelaskan yang mengenai makna dari kata tersebut. Mithlu dzakain, ya, samahatin fahmin. Ya, contohnya adalah dzaka. Ya, dzakaun itu ya rajin, ya, seperti itu. Nah, itu menjelaskan makna, ya, karena secara zatnya tidak nampak yang namanya kerajinan. Atau samahatun, ya, budi yang luhur, ya, berbudi pekerti yang baik. Itu pun juga isim yang menunjukkan suatu makna, tidak nampak zatnya. Atau fahmun, kefahaman, itu pun juga isim yang menunjukkan akan makna. Wa yuqabiluhul mushtaqqu. Ya, dan lawan dari isim jamid adalah isim mushtaq. Wa huwa ma ukhidha min ghairihi. Dan isim mushtaq adalah isim yang diambil atau berasal dari kata yang lain. Ka qaimin mazmumin hasanin. Ya, seperti qaimun. Ya, qaimun, orang yang berdiri. Yaitu isim fa'il. Ya, mazmumun, ya, yang tercela, yaitu isim maf'ul. Ya, kemudian hasanun, yang baik. Nah, ini semua adalah isim yang berasal dari kata yang lain. Wa maji'ut tamyizi jamidan innama huwa bi'tibaril ghalibi. Dan isim yang digunakan sebagai tamyiz itu adalah isim jamid yang disebutkan sebagai syarat oleh Ibnu Hisham rahimahullah, itu adalah dengan melihat ya, yang banyak terjadi. Ya, karena biasanya tamyiz itu adalah isim jamid. Wa illa faqad yakunu mushtaqqan. Ya. Namun sebetulnya selain dari isim mushtaq itu atau selain dari isim jamid tersebut, terkadang yang namanya tamyiz itu juga dapat berupa isim yang mushtaq. Artinya itu syaratnya itu tidak mutlak. Ya, karena terkadang yang namanya tamyiz itu berupa isim yang mushtaq. Nahwu contohnya lillahi darru Khalidin farisan. Ya, lillahi darru Khalidin farisan. Ya, ini mengikuti pola lillahi darruhu, ya, ini sighah ta'ajjub yang menunjukkan akan kekaguman. Ya, betapa hebatnya Khalid dalam berkuda. Ya, farisan di sini menjadi tamyiz dan dia berupa isim fa'il. Karena itu ini isim mushtaq. Karena itu terkadang yang namanya tamyiz itu juga bisa berupa isim mushtaq. Kita kembali ke atas. Al-khamisu an yakuna mufassiran liman bahama minadz-zawati. Dan yang namanya tamyiz itu dia menjadi penafsir atau penjelas untuk sesuatu yang masih belum jelas secara zatnya. Mithaluhu, contohnya, ishtaraitu ritlan asalan. Ya, ishtaraitu ritlan asalan.
Saya membeli 1 ritel. Ya, 1 ritel itu satuan ya, berat atau massa, ya, kira-kira 1 pon. Ya, kira-kira 1 pon. Jadi saya membeli 1 pon madu. Fa'asalan tamyizun. Maka kata asalan di sini adalah tamyiz. Wa huwa ismun bidalili tanwinihi. Dan asalan adalah isim. Karena, mengapa dia isim? Karena dia ada tanwin di situ. Jadi memenuhi syarat yang pertama. Wa nakiratun li'annahu la yadullu ala muayyanin. Dan asalan ini isim nakirah. Ya, karena dia tidak menunjukkan akan sesuatu yang tertentu. Memenuhi syarat yang ketiga. Wa qad fassara al-ibhama fi ismi dzatil ladzi qablahu. Dan dia itu menafsirkan ya, kesamaran dari isim dzat yang disebutkan sebelumnya, yaitu ritlan. Ya, jadi dia menjadi penafsir. Asalan ini menjadi penafsir, ya, penafsir untuk sesuatu yang masih rancu atau masih samar dari kata sebelumnya, yaitu ritlan. Li'anna qawlaka ishtaraitu ritlan fihi ibhamun. Karena ucapanmu yaitu ishtaraitu ritlan, ya, saya membeli 1 ritel, ya, atau 1 pon, ya, 1 ritel, itu masih terdapat kesamaran. Li'anna sami'a la yafhamu ma turidu birritli. Karena pendengar itu masih belum memahami apa yang engkau maksud dengan 1 ritel. Hal turidu asalan au tamron au samnan. Ya, apakah yang engkau maksud itu 1 ritel madu atau 1 ritel dari kurma atau 1 ritel dari mentega? Ya, masih belum jelas. Fa idza qulta asalan zalal ibhamu. Namun jika kemudian engkau mengatakan asalan di belakangnya, maka kesamaran itu akan hilang. Wa fuhimal muradu, dan maksudnya akan dapat dipahami. Li'annaka mayyazta lahu ar-ritla. Ya, karena engkau telah menjelaskan atau menafsirkan bagi pendengar tersebut dari kata ar-ritl tersebut. Wa bayyantal maqsuda bihi, dan engkau telah menjelaskan yang engkau maksudkan dengannya. Walidzalika yusamma lafdhu asalan tamyizan. Ya. Karena itu, lafadz dari asalan ini dinamakan dengan tamyiz. Walismul ladzi qablahu mumayyazan. Dan isim yang sebelumnya itu dinamakan dengan mumayyaz, sesuatu yang dijelaskan. Wat tamyizu wat tabyinu wat tafsiru alfadhun mutaradifatun. Ya, dan adapun tamyiz, tabyin dan tafsir itu semua adalah sinonim. Ya. Ma'naha wahidun. Ya, maknanya sama saja. Kita lanjutkan. Qauluhu wa aktsaru wuqu'ihi ba'dal maqadiri. Dan kebanyakan tamyiz itu datang setelah maqadir. Ya. Maqadir. Jadi datang setelah suatu takaran, suatu ukuran. Ya, jadi biasanya yang namanya tamyiz datang setelah suatu ukuran. Kajaribin nakhlan. Ya, sebagaimana contohnya jaribin nakhlan. Ya, jaribun itu satuan jarak. Ya. Nakhlan itu pohon kurma. Ya, jadi 1 jarib pohon kurma. Wa sa'in tamron. Ya, sa'in tamron. Ya, kalau sa' ini itu satuan, dia satuan volume. Ya, satuan volume. Yang besarnya sama dengan 4 mud. Artinya 1 sa' tamr, 1 sa' kurma. Wa manawaini asalan. Ya, manawaini asalan. Ya, manawaini artinya 2 manan. Ya, manan itu juga nanti satuan. Ya, jadi 2 manan madu. Ya, nanti manan itu satuan massa. Ya, jadi bisa jarak,
bisa volume, bisa massa. Wal adadi, atau bisa juga tamyiz itu datang setelah adad, setelah angka. Ya. Nahwi ahada asyara kaukaban. Ya, contohnya pada firman Allah Ta'ala, ahada asyara kaukaban, 11 bintang. Maka ahada asyara ini angka, nah kaukaban di sini adalah tamyiz yang menjelaskan apa dari maksud 11 tadi. Ila tis'in wa tis'ina. Ya, kemudian tamyiz ini dari 11 sampai 99. Wa minhu tamyizu kamil istifhamiyati. Dan di antara tamyiz itu, dia adalah tamyiz untuk kam istifhamiyah, yaitu kam yang menanyakan sesuatu. Nahwu kam abadan malakta. Ya, contohnya kam abadan malakta. Ya, berapa hamba sahaya yang engkau miliki? Maka abadan di sini adalah tamyiz untuk kam istifhamiyah, ya, kam yang berupa pertanyaan. Fa amma tamyizul khabariyati fa majrurun mufradun ka tamyizil mi'ati wa ma fawqaha. Ya. Adapun ya tamyiz untuk yang khabariyah, ya, tamyiz untuk kam yang khabariyah itu dia itu majrur. Dan juga dia isim yang mufrad, artinya bukan mutsanna, bukan juga jamak. Katamyizil mi'ati wa ma fawqaha, sebagaimana tamyiz untuk angka 100 dan yang di atasnya. Di atasnya maksudnya angka 1000. Ya, angka 100 dan angka 1000 itu tamyiznya berupa isim majrur yang mufrad. Ya, ini pembahasan adat sebetulnya. Au majmu'un katamyizil asyarati wa ma dunaha. Atau dia majrur dan jamak. Ya, tamyiz itu dapat berupa sesuatu yang jamak dan majrur dan jamak, sebagaimana tamyiznya angka 10 dan yang di bawahnya. Ya, jadi tamyiznya kam khabariyah itu dapat berupa jamak dan majrur. Ya, sebagaimana tamyiznya angka 10 dan yang di bawahnya, yaitu 10 sampai 3 atau 3 sampai 10. Walaka fi tamyizil istifhamiyatil majrurati bil harfi jarrun wa nasbun. Adapun tamyiz untuk kam istifhamiyah yang kam tersebut dimajrurkan dengan huruf jar, maka tamyiznya boleh majrur, boleh juga mansub. Ya, bisa memilih. Kita lanjutkan. At-tamyizu naw'ani. Tamyiz itu ada 2 macam. Al-awwalu tamyizu mufradin au tamyizu dzatin. Yang pertama adalah tamyiz mufrad atau tamyiz dzat. Ya, ini istilah. Wa huwal madhkuru huna. Dan tamyiz mufrad atau tamyiz dzat itu adalah yang dijelaskan di sini. Wa huwal ladzi 'arrafahul musannifu fi ma madha. Dan tamyiz mufrad atau tamyiz dzat inilah yang didefinisikan oleh Ibnu Hisham sebagaimana yang telah berlalu, yang ada 5 tadi. Ya. Kemudian ats-tsani yang kedua tamyizu nisbatin au tamyizu jumlatin. Yang kedua, jenis tamyiz yang kedua adalah tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah. Wa hadza sayati insyaallahu. Yang nanti akan datang penjelasannya insyaallah. Fa amma tamyizul mufradi fa aktsaru mawadhi'ihi. Ya, adapun tamyiz yang mufrad, maka kebanyakan itu dapat ditemui di ya, yang pertama al-awwalu ba'dal maqadiri. Ya, pertama biasanya tamyiz mufrad itu kebanyakan didapati setelah maqadir. Ya, setelah suatu ukuran. Wa hiya ibaratun an thalathati asya'a. Yang namanya maqadir itu adalah istilah untuk 3 hal. Ya. Al-misahatu.
Ya, yang pertama atau al-misahati, yang pertama itu mengenai jarak. Ya, jarak. Nahwu ishtaraitu jariban nakhlan atau panjang ya. Ishtaraitu jariban nakhlan. Saya membeli satu jarib pohon kurma. Atau bi'tuhu dhira'an sufan. Atau saya menjual satu hasta kain wol. Ya. Kalau dhira'an jelas ya, sudah dijelaskan itu panjang dari siku sampai ujung jari tengah. Nah, satu jarib ini kita lihat catatan kaki. Al-jaribu fil asli ismun lil wadi. Yang namanya al-jarib itu asalnya adalah nama untuk ya, sebuah lembah. Thumma stu'ira lil qita'atil mumayyazati minal ardi. Kemudian istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan ya suatu potongan atau suatu bahagian tertentu dari bumi. Ya, artinya panjang tertentu dari atau bahagian tertentu dari bumi. Wa yukhtalafu miqdaruha min makanin ila makanin akhar. Dan panjangnya yang secara rinci, ya secara terperinci itu diperselisihkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, artinya tidak sama. Ya, orang menyebutkan satu jarib itu bisa jadi berbeda. Wa yutlaqul jaribu ala ghairi dzalika. Ya, dan istilah jarib itu juga bisa digunakan untuk yang selain hal tersebut. Kita kembali ke atas. Wal kailu, ya, wal kailu, ya, al kail itu volume. Nahwu tasaddaqtu bisa'in tamron. Ya. Contohnya saya bersedekah satu sa' dari atau satu sa' kurma. Nah, satu sa' itu satuan volume. Ya, yaitu sebesar 4 mud. 1 mud itu kira-kira ya tangan orang dewasa disatukan. Ya, kemudian diisi sesuatu sampai menggunung seperti itu. Kemudian wal waznu, ya wal waznu, ya al wazn itu dia adalah massa. Nahwu a'taituhu manawaini asalan. Ya, saya memberikan kepadanya 2 manan madu. Ya. Manawaini asalan. Ya, kita lihat yang dimaksud dengan manawaini di catatan kaki. Manawaini tasniyatu manan ka'ason. Manawaini itu adalah musanna untuk isim manan. Ya, manan itu mengikuti wazan ason. Ya, ason. Nah, manan ini kalau dijadikan musanna itu alif yang di akhir itu diubah menjadi wawu. Ya, manawani, manawaini. Maksuratun wa huwal ladzi yuzanu bihi. Ya, itu adalah ya, isim maksur dan dia adalah sesuatu yang ditimbang. Qila huwa ritlani. Ada yang mengatakan bahwa satu manan itu kira-kira 2 ritl. Ya, 2 pon. Wa yutlaqu aidan ala ma yukalu bihi samnu wa nahwuhu. Dan juga digunakan juga untuk menyebutkan sesuatu yang ditimbang, sesuatu yang ditakar. Ya, jadi terkadang manan itu selain untuk sesuatu yang ditimbang, itu juga sesuatu yang diukur ya, volume, sesuatu volume. Seperti untuk mentega dan lain sebagainya. Kita kembali ke atas. Ishtaraitu ritlan samnan. Ya, saya membeli 1 ritl, ya sekitar 1 pon dari mentega. Fa nakhlan tamyizun mansubun. Maka nakhlan adalah tamyiz yang mansub. Wa hakadha ma ba'dahu. Demikian juga apa yang datang setelahnya. Ats-tsani, yang kedua, ba'dal adadi. Setelah angka. Wat-tamyizu ba'dal adadi jam'un majrurun ma'ats tsalatsati wal 'asharati wa ma bainahuma. Dan tamyiz untuk angka ya, itu datang dalam bentuk jamak dan majrur,
ya, isim yang jamak dan majrur. Ketika adatnya ya, itu angka 3 sampai 10. Ya, kalau angka 3 sampai 10 maka tamyiznya itu majrur dan jamak. Nahwu indi khamsatu aqlamin. Contohnya, saya memiliki 5 pena wa thalathu massahatin dan 3 penghapus. Maka perhatikan di sini ada khamsatu dan thalathu. Ya, ini angka 5 dan angka 3. Maka tamyiznya itu harus jamak dan majrur. Aqlam itu jamak dari qolamun. Kemudian massahatun itu jamak bagi massahatun. Ya, jadi harus jamak dan majrur. Kemudian wa mufradun mansubun ma'a ahada asyara wa tis'atin wa tis'ina wa ma bainahuma. Dan yang namanya tamyiz itu berupa isim yang mufrad dan mansub. Ketika adatnya atau angkanya itu ada di antara 11 sampai 99. Nahwu fil kitabi khamsun wa sab'una safhatan. Di dalam buku tersebut ada 75 halaman. Ya, maka khamsun wa sab'una 75 itu ada di antara 11 sampai 99. Maka safhatan di sini adalah tamyiznya. Jadi dia isim yang mansub dan mufrad. Wa fi kulli safhatin tis'ata asyara satron. Ya. Kemudian dan di setiap halamannya itu ada 19 baris. Maka tis'ata asyara itu 19. Nah, itu ada di antara 11 sampai 99. Maka tamyiznya satron itu berupa isim yang mansub dan mufrad. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan di antaranya atau contohnya adalah firman Allah Ta'ala, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang. Maka kaukaban di sini adalah tamyiz untuk ahada asyara. Ya, dia isim yang mufrad dan isim yang mansub. Wa qauluhu ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Ya. Sesungguhnya saudaraku ini ya memiliki 99 ekor kambing betina. Ya, maka na'jatan di sini itu dia tamyiz untuk tis'un wa tis'una. Ya, 99 maka tamyiznya dia isim yang mufrad dan mansub. Wa mufradun majrurun ma'al mi'ati wal alfi. Dan yang namanya tamyiz itu berupa isim yang mufrad dan majrur ketika bertemu dengan angka 100 atau angka 1000. Nahwu fil mazra'ati alfu nakhlatin wa mi'atu syajaratin. Di kebun tersebut terdapat 1000 pohon kurma dan 100 pohon. Ya, maka nakhlatin itu tamyiz untuk alfu, angka 1000. Ya, maka dia majrur dan mufrad. Dan syajaratin dia itu tamyiz untuk mi'atu, 100. Maka dia pun mufrad dan majrur. Kita lanjutkan, wa minat tamyizi atau wa min tamyizil adadi tamyizu kamil istifhamiyati. Dan di antara tamyiz untuk adat, untuk angka adalah tamyiz untuk kam istifhamiyah. Wa hiyal adatul lati yus'alu biha an ma'dudin. Ya. Yang dinamakan dengan kam istifhamiyah atau yas'alu biha an ma'dudin, yaitu adat ya, adat istifham yang digunakan untuk menanyakan suatu angka, ya, suatu bilangan atau suatu jumlah. Ya, wahiyal adatul lati yas'alu biha an ma'dudin. Ya, jadi dengan kam istifhamiyah itu digunakan untuk bertanya mengenai suatu bilangan.
Wa huwa mufradun mansubun biha. Dan tamyiz untuk kam istifhamiyah adalah isim yang mufrad dan mansub. Nahwu kam haditsan hafidta. Ya, berapa hadis yang engkau hafal? Fa haditsan mansubun 'ala tamyizi likam. Maka haditsan itu mansub karena menjadi tamyiz untuk kam. Wa kam maf'ulun muqaddamun. Dan kam adalah maf'ul yang didahulukan. Ya, karena hafizta, itu dia fi'il yang muta'addi. Ya, dia memerlukan maf'ul. Nah, maf'ulnya adalah kam tersebut. Illa idza dakhala 'alaiha harfu jarrin fa innahu yakunu majruran kama sayati. Melainkan jika kam tersebut kemasukan huruf jar, maka tamyiznya itu tidak lagi mansub namun menjadi majrur. Ya, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Wa amma tamyizu kamil khabariyati, ya, adapun tamyiz untuk kam khabariyah, wa hiya adatun lil ikhbari an ma'dudin katsirin. Yang dinamakan kam khabariyah itu kamnya tidak untuk bertanya, namun untuk mengkhabarkan, ya, memberitakan suatu bilangan yang besar. Ya, jadi biasanya betapa banyaknya, seperti itu. Fa inna tamyizaha majrurun daiman bi idhafatiha ilaihi. Maka kam yang khabariyah ini tamyiznya itu selalu majrur karena diidhafahkan kepadanya. Ya, artinya dia menjadi mudhaf ilaih. Wa huwa imma mufradun kama taqaddama fi tamyizil mi'ati wa ma fauqaha. Maka dia bisa jadi berupa tamyiz itu berupa isim yang mufrad, ya, sebagaimana berlalu contohnya pada tamyiz angka 100 dan juga 1000. Nahwu kam marratin yukhti'u ilayya akhi wa ana aghfiru lahu. Ya, betapa banyaknya, ya, atau sudah sedemikian banyak engkau berbuat salah kepadaku, wahai saudaraku, dan aku selalu memaafkan kesalahanmu tersebut. Ya, maka di sini marrotin itu dia menjadi tamyiz, namun dia dibaca majrur karena dia diidhofahkan kepada kam. Wa imma jam'un, ya, namun dia juga bisa didatangkan dalam bentuk jamak. Ya, tidak lagi mufrad. Kama taqaddama fi tamyiziz thalathati wal 'asharati wa ma bainahuma. Ya, majrur dan jamak sebagaimana berlalu seperti tamyiznya atau tamyiz untuk angka di antara angka 3 sampai angka 10. Nahwu kam sa'atin qadaitaha lahiyan. Ya, betapa banyaknya waktu yang engkau menghabiskannya untuk bermain-main. Ya, maka sa'atin itu bukan lagi mufrad namun jamak. Maka boleh juga digunakan di sini jamak. Kita lanjutkan. Qauluhu walaka fi tamyizil istifhamiyatil majrurati bil harfi jarrun wa nasbun. Kemudian tamyiz untuk kam istifhamiyah yang kam tersebut dimajrurkan dengan huruf jar, maka tamyiznya itu boleh majrur, boleh juga mansub. Wa ma'nahu anna kamil istifhamiyata idza dakhala 'alaiha harfu jarrin jaza fi tamyiziha al-jarru bimin, ya, bimin dhahiratin au muqaddaratin. Bahwa kam istifhamiyah itu jika dia kemasukan huruf jar, maka tamyiznya itu boleh berupa tamyiz yang majrur. Majrurnya dengan min yang nampak atau min yang diperkirakan. Nahwu bikam riyalin ishtaraita hadzal kitaba. Ya, berapa rial engkau beli kitab ini? Ya, maka kam di sini itu dimajrurkan dengan huruf jar ba. Maka riyalin di sini dia menjadi majrur. Ya. Atau bisa juga kita katakan bikam min riyalin ishtaraita hadzal kitaba.
Ya, maka riyalin di sini bisa juga majrurnya dengan min yang nampak, bisa juga min yang diperkirakan. Fa in wajadat min fahiya wa majruruha muta'alliqani bikam. Apabila terdapat min di situ seperti bikam min riyalin, maka min dan majrurnya itu ya muta'alliq, ya terkait dengan kam. Wa illa fattamyizu majrurun bil idhafati au bimin mutmaratin. Ya, namun jika tidak ada min, maka tamyiznya itu bisa jadi majrur dengan idhafah atau majrur dengan min yang diperkirakan. Wal wajhu tsani fi tamyiziha an-nasbu wa taqaddama. Ya. Kemudian cara yang kedua bahwa setelah kam istifhamiyah yang didahului huruf jar, maka tamyiznya itu juga boleh dibaca nasab. Ya, dan telah berlalu penjelasannya. Kita lihat catatan kaki, kam binau'aiha ismun. Ya, kam itu kedua jenisnya, baik itu khobariyah maupun istifhamiyah, itu dua-duanya isim. Mengapa? Lidukhuli harfil jarri 'alaiha. Karena keduanya itu bisa kemasukan huruf jar. Walahumas sadaratu fil kalami. Dan baik kam khobariyah maupun kam istifhamiyah itu berhak atau memiliki sadarah. Dia itu memiliki hak untuk diletakkan di awal kalimat. Ammal istifhamiyatu falil istifhami. Ya. Adapun sadarahnya kam istifhamiyah, ya, kenapa dia berhak diletakkan di depan? Karena dia istifham. Ya, sesuatu yang bertanya itu berhak, atau pertanyaan itu berhak diletakkan di depan. Wa ammal khabariyatu falima tadammanathu minal ma'nal insya'i fit taktsiri. Adapun khabariyah, kam khabariyah, itu mengapa dia memiliki hak untuk diletakkan di depan? Karena dia mengandung makna insya. Ya. Kebanyakannya dia mengandung makna insya. Ya. Jadi insya itu ya pembahasan balaghah. Ya, dia suatu kalimat yang tidak bisa dikatakan pada pengucapnya engkau jujur atau engkau dusta. Wala budda min ma'rifati i'rabiha. Ya. Maka untuk kam ini, ya baik khobariyah maupun istifhamiyah, itu dapat dengan pasti diketahui i'rabnya. Wa mulakhasu dzalika, ya ringkasan untuk i'rabnya kam ini itu sebagai berikut. Annaha in dallat ala zamanin au makanin fahiya fi mahalli nasbin ala dzarfiyyati. Kalau kam itu menunjukkan akan waktu atau tempat, maka dia itu menempati kedudukan nasabnya dzaraf. Nahwu kam yauman sumta. Ya. Berapa hari engkau berpuasa? Maka kam di sini itu menjadi fi mahalli nasbin ala dzarfiyyah. Wa kam milan masyaita. Ya, berapa mil engkau berjalan? Maka kam di sini fi mahalli nasbin ala dzarfiyyati, ya. Qala ta'ala, ya, kemudian pada firman Allah Ta'ala, kam labithta, ya. Qala labithtu yauman au ba'da yaumin. Ya. Kemudian ya di sini Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Kemudian dia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Ya, maka kam di sini pada kam labithta itu dia menempati kedudukan nasabnya dzaraf. Wa in dallat ala hadatsin fahiya maf'ulun mutlaqun. Adapun kalau kam tersebut menunjukkan akan suatu perbuatan atau kejadian, maka dia itu adalah maf'ul mutlaq. Nahwu contohnya, ya, kam ziyaratan zurtal maridho. Ya, kam ziyaratan zurtal maridho. Berapa kali engkau menziarahi atau menjenguk orang yang
sakit tersebut. Ya. Maka kam di sini dia menjadi maf'ulun mutlaqun. Ya, karena dia itu dijelaskan oleh ziaratan. Sementara ziaratan adalah masdar untuk zara yazuru. Wa in dallat ala dzatin wa ba'daha fi'lun muta'addin lam ya'khudh maf'ulahu fahiya maf'ulun bihi. Adapun jika kam tersebut itu menunjukkan akan suatu zat dan setelahnya terdapat fi'il muta'addi yang fi'il tersebut di dalam fi'il tersebut tidak ada maf'ul bihnya, artinya dia tidak menasabkan lafadz maf'ul bih di situ. Maka pada saat itu kam menjadi maf'ul bihi. Nahwu contohnya kam haditsan hafidta. Ya, berapa hadis yang engkau hafal? Maka hafidta ini fi'il muta'addi namun dia tidak menasabkan maf'ul bih di situ. Ya, tidak ada maf'ul bihnya. Maka kamnya itulah yang menjadi maf'ul bihi. Wa kadza idza kana ba'daha fi'lun yansibu maf'ulaini ka qaulihi ta'ala. Demikian juga jika setelahnya, ya setelah kam tersebut, ada fi'il yang menasabkan dua maf'ul. Sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, Sal bani Isra'ila kam atainahum min ayatim bayyinah. Ya, yaitu tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Fakam, maka kam di sini fi mahalli nasbin maf'ulun tsanin li'atainahum. Maka kam di sini menempati kedudukan nasab. Kedudukan nasabnya maf'ul bihi yang kedua untuk fi'il atainahum. Ya, karena hum di sini menjadi maf'ul yang pertama. Wa in sabaqat bi harfi jarrin aw mudhafin fahiya majruratun. Adapun kam tersebut jika didahului oleh huruf jar atau didahului oleh mudhaf, maka dia menempati kedudukan majrur. Nahwu bi kam riyalin ishtaraital qalama. Ya, dengan berapa rial engkau membeli pena tersebut. Maka kam di sini fi mahalli jarrin, ya majrurun bi huruf jar, ya bi harfil jari, bil ba'i saja, ya. Jadi kam di sini menempati kedudukan majrur dengan huruf ba. Fauqa kam mitrin tada'us syababika. Ya, di atas berapa meter engkau meletakkan ya perangkap. Ya, maka di sini fauqa itu adalah mudhaf, maka kam di sini dia menempati kedudukannya jar sebagai mudhaf ilaih. Wa ma 'ada dzalika fahiya mubtada'un au ma'mulan linasikhin. Adapun yang selain yang disebut tadi, maka kam akan menempati kedudukan mubtada atau dia menjadi ma'mulnya untuk nasikh. Ya, untuk nasikh. Nahwu kam kitaban 'indaka. Ya, kam kitaban indaka, berapa buku yang kau miliki, maka kam di sini menempati kedudukan mubtada. Kam rajulan jaa, berapa laki-laki yang datang, maka kam di sini juga menempati kedudukan mubtada. Kam kana maluka, ya, berapa hartamu, maka kam di sini itu menempati kedudukannya khobar kana. Qala ta'ala, dan juga pada firman Allah Ta'ala, Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Ya. Jadi berapa banyak ya terjadi ya golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Ya. Maka kam di sini itu dia menempati kedudukan atau fi mahalli raf'in, menempati kedudukan rafa'nya mubtada. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.